Saudara pemimpin umat Katolik sedunia Paus Fransiskus memimpin Misa Kudus di Gelora Bung Karno, Jakarta. Kemarin, puluhan ribu umat Katolik dari Sabang sampai Merauke memadati GBK untuk mengikuti Misa Kudus. Sebelum misa dimulai, Paus Fransiskus menyapa puluhan ribu umat Katolik di Stadion Madia dan Stadion Utama Gelora Bung Karno. Dengan menggunakan mobil maung, Paus Fransiskus mengelilingi stadion untuk menyapa lebih dekat para umat Katolik yang sudah hadir di Stadion GBK. Tampak sesekali Paus berhenti untuk menyalami para jemaat. Dan inilah momen di mana saat Paus Fransiskus memberkati anak-anak kembali terlihat. Saat Paus memasuki arena Stadion Utama GBK, saudara, mobil Paus terlihat sesekali berhenti untuk mencium kening dan memberkati sejumlah anak-anak dan juga bayi. Paus Fransiskus juga memberikan rosario kepada anak-anak yang telah diberkatinya. Dan dalam homili atau khotbahnya, Paus Fransiskus meminta umat Katolik untuk selalu menaburkan kasih. Paus meminta umat Katolik memperlihatkan kebaikan budi dan hati untuk membangun persatuan dan juga perdamaian. Paus Fransiskus menyerukan seluruh umat berjalan bersama untuk kebaikan gereja dan masyarakat. Deus, que ecclesiam tuam, in directione tue divinitatis, et proxime junta salvare celesti. Dia hendak mendengarkan firman Allah. Non stancatevi di prendere il largo, non stancate di gettare le reti, non stancatevi di sognare, non stancatevi di sognare e costruire ancora una civiltà della pace. Osate sempre il sogno della fraternità, che è un vero tesoro fra voi. Sulla parola del Signore vi incoraggio a seminare amore, a percorrere fiduciosi la strada del dialogo, a praticare ancora la vostra bontà e gentilezza col sorriso tipico che vi contraddistingue. Vi hanno detto che voi siete un popolo sorridente? Non perdere il sorriso, per favore, e andare avanti. E siate costruttori di pace, siate costruttori di speranza. Questo è il desiderio espresso di recente dai vescovi del Paese e augurio che anche io vorrei rivolgere a tutto il popolo indonesiano: camminare insieme per il bene della società e della Chiesa. Siate costruttori di speranza, sentite bene, siate costruttori di speranza, quella speranza nel Vangelo che non delude mai e che ci apre alla gioia senza fine. Grazie tante. Dan hari ini, saudara, Paus Fransiskus akan mengakhiri kunjungannya di Indonesia dan akan melanjutkan perjalanan apostolik ke sejumlah negara lain. Setelah kemarin memimpin Misa Akbar di Gelora Bung Karno GBK Jakarta, Paus Fransiskus dijadwalkan akan melanjutkan kunjungannya ke Papua Nugini dan juga negara lainnya. Seperti diketahui, saudara, Kedutaan Besar Vatikan di Jakarta dipilih jadi tempat istirahat selama di Indonesia. Paus Fransiskus sebelumnya sempat bertemu dengan Presiden Jokowi hingga kunjungan ke Masjid Istiqlal Jakarta. Lalu bagaimana situasi terkini? Kita akan tanyakan kepada jurnalis Kompas TV Renata Panggalo di Kedutaan Besar Vatikan. Selamat pagi Renata. Renata, jadi jam berapa Paus Fransiskus ini akan berangkat meninggalkan Kedutaan Besar Vatikan? Dengan bagaimana pula pengamanan dan pengaturan arus lalu lintas di sana, Renata? Ya, Adisti dan juga saudara, saat ini kami masih menunggu informasi terbaru terkait dengan kapan kemudian keberangkatan dari Paus Fransiskus dari
Kedutaan Besar Vatikan menuju ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Tapi yang jelas yang kita ketahui informasinya nanti di Bandara Soekarno-Hatta akan ada upacara perpisahan terlebih dahulu pada pukul 9:15 waktu Indonesia bagian Barat. Sehingga Adisti dan juga saudara bisa kita perkirakan supaya nantinya Paus Fransiskus bisa tiba tepat waktu di bandara, mungkin keberangkatan ini dari Kedutaan Besar Vatikan sekitar pukul 8 pagi. Namun tentu ini masih kita cermati terus karena ini masih sangat dinamis. Kalau yang kita perhatikan sampai saat ini situasi lalu lintas di sekitar Jalan Medan Merdeka Timur tempat kami melaporkan masih ada kendaraan dan cukup ramai ya, saudara, kendaraan yang berlalu lalang di sekitar Jalan Medan Merdeka Timur. Tetapi nantinya apabila sudah mendekati atau jelang keberangkatan Paus Fransiskus dari Kedutaan Besar Vatikan menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta, biasanya akan ada rekayasa lalu lintas yang akan diberlakukan, sistem buka tutup, jalanan akan dikosongkan untuk kemudian nantinya rombongan Paus Fransiskus bisa melintas di jalan-jalan yang kemudian nantinya menghubungkan ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Penebalan juga masih terus dilakukan oleh pihak keamanan, baik itu dari Pas Pampres, TNI Polri, karena berdasarkan jumlah pengamanan yang tadi kami terima sekitar 500 personil yang akan mengamankan proses keberangkatan Paus Fransiskus dari Kedutaan Besar Vatikan menuju Bandara Soekarno-Hatta. Dan juga Adisti dan juga saudara, kita ketahui memang beberapa hari terakhir Kedutaan Besar Vatikan ini juga menjadi salah satu tempat yang ramai dipenuhi warga untuk kemudian bisa bertemu dengan Paus Fransiskus. Karena kalau dari beberapa hari kemarin, Paus Fransiskus biasanya membuka kaca, ya duduk di depan, melambaikan tangan dan juga tersenyum. Ini yang ditunggu-tunggu momennya oleh masyarakat karena biasanya Paus Fransiskus juga memperbolehkan warga untuk mendekat ke mobil untuk diberkati ataupun berinteraksi, bisa berfoto juga bersama Paus Fransiskus. Ini juga yang menjadi salah satu hal yang dinanti-nantikan oleh warga Indonesia, khususnya karena hari ini merupakan kunjungan terakhir dari Paus Fransiskus dalam perjalanan apostolik ke-45 di Indonesia. Namun pada hari ini memang Paus Fransiskus masih akan terus menjalankan perjalanan apostolik ini karena ini merupakan perjalanan yang cukup panjang untuk benua Asia, Oseania. Pada hari ini Paus Fransiskus berangkat ke Papua Nugini, kemudian juga nantinya akan dilanjutkan ke Timor Leste dan berakhir di Singapura. Jadi masih kita pantau terus bagaimana kemudian keberangkatan dari Paus Fransiskus. Rencananya nanti akan ada upacara perpisahan pada pukul 9:15 waktu Indonesia bagian Barat. Adisti. Oke, baik, terima kasih informasinya jurnalis Kompas TV Renata Panggalo langsung dari Kedutaan Besar Vatikan, Jakarta. Saudara, antusiasme menyambut Paus Fransiskus ditunjukkan umat Katolik dari berbagai usia. Umat Katolik rela berdiri di pinggir jalan dengan membawa anak, balita hingga anak berkebutuhan khusus demi menanti berkat dari Sri Paus. Sejumlah momen mengharukan tercipta selama kunjungan Paus Fransiskus di Indonesia. Paus hadir membagikan berkatnya. Mereka yang sempat melihat wajah Paus yang murah senyum tak kuasa menahan haru. Ibu yang sedang mengandung juga ikut berebut berkat dari Paus Fransiskus. Beruntung, bayi dalam kandungannya diberkati langsung oleh Paus. Kebahagiaan yang sama juga dirasakan Ade Marbun setelah putri kesayangannya diberkati oleh Paus Fransiskus. Jauh dari Bogor, Dea dan orang tua sudah berangkat sejak pukul 7 pagi menuju Kedutaan Besar Tahta Suci Vatikan. Akhirnya, Dea dipanggil Paus Fransiskus dan diberkati. Kalung rosario dari Paus, terus dikasih permen juga. Permen dikasih kalung sama diberkati ya. Dan yang paling penting diberkati. Yang paling penting diberkati. Paus memberikan tanda salib di dahinya. Iya. Kebahagiaan rupanya bukan hanya milik Dea. Setelah menunggu berjam-jam, Janet mendapatkan berkat dari Paus Fransiskus sesuai dengan harapan ibunya Jessica di depan gedung KWI. Sebelum menerima berkat dari Paus, Jessica berharap Paus Fransiskus bisa melihat spanduk besar bertuliskan Autism Blessing yang sudah dibuatnya.
berharap pasti dengan bawa segede gini ya, autism blessing ternotis, boleh dikasih blessing supaya kayak anak saya ini kan juga belum bisa ngomong. Siapa tahu ntar habis dapat blessing anak saya bisa ngomong gitu ya. Dalam kunjungannya Kamis pagi, Paus Fransiskus mengunjungi kantor KWI untuk berdialog dan memberikan berkat bagi penyandang disabilitas dan menekankan kasih. Insegnava il diacono martire San Lorenzo. E in proposito voglio sottolineare che condivido pienamente ciò che ha detto Mimì. Dio ha creato gli esseri umani con capacità uniche. Kehadiran Paus di Indonesia selain membawa banyak berkat bagi umat Katolik, juga menyebarkan misi perdamaian dan toleransi besar antar umat beragama, khususnya di Indonesia.